Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang daya tampung lingkungan hidup. Di sini ada Ika, Isfan, Aulia, Lutfia, dan Kemal. Pengertiannya, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu muatan kajian dalam KLHS yang merupakan rangkaian analisis yang wajib dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Tahapan PPLH, perencanaan pelindungan dan pengelolaan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPLH. Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. Nama saya Aulia Nafisa, NSP 25/2017-094, akan menjelaskan konsep dari daya tampung lingkungan hidup. Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan merupakan amanat UU PPLH nomor 32 tahun 2009 yang manfaatnya teridentifikasikan daya dukung dan daya tampung. Lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem di ekoregion diantaranya yang pertama, sebagai panduan bagi pemerintah pusat, khususnya dalam kaitan dengan pelaksanaan RPJMN. Yang kedua, sebagai pedoman bagi setiap pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam rangka perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta perumusan kebijakan program pembangunan daerah berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan mempertimbangkan persebaran potensi dan sumber daya alam secara menyeluruh dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah sebagai dasar bagi proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan seperti penyusunan rencana pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup atau RPPLH, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP, dan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM, maupun rencana tata ruang wilayah bagi setiap pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota di ekoregion. Yang keempat, sebagai dasar dan pedoman bagi penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk semua bentuk aktivitas kebijakan rencana dan program-program pembangunan. Yang terakhir, sebagai media koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi program-program pembangunan sektoral khususnya sektor pengelolaan sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, perkebunan, perikanan, dan kelautan, industri, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur wilayah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK bermaksud melakukan identifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Indonesia yang diukur dengan pendekatan jasa ekosistem atau ekosistem service, sebagaimana yang dilakukan dalam Millennium Ecosystem Assessment United Nations. Asumsinya, semakin tinggi jasa ekosistem, semakin tinggi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Berdasarkan batasan konsep tersebut, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diukur dengan pendekatan jasa ekosistem. Semakin tinggi nilai jasa ekosistem, maka semakin tinggi pula kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk memperoleh nilai jasa ekosistem digunakan dua penafsiran, yaitu landscape-based proxy dan land cover atau land use-based proxy yang selanjutnya digunakan dasar untuk melakukan pemetaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Nama saya Ika Kusumaningtyas, NRP 25/2017-034.
Nah, yang selanjutnya ada jenis sumber pencemar. Jadi jenis sumber pencemar ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber pencemar terpusat dan sumber tersebar. Nah, contoh dari sumber pencemar terpusat ini adalah anak sungai, efluen IPAL, langsung industri, pemukiman, atau peternakan. Yang kedua ada sumber tersebar. Contoh sumber tersebar ini ada limbah pertanian dan limbah domestik. Next. Metodologi perhitungan beban pencemar air. Metodologi ini dibagi menjadi dua, yaitu perhitungan langsung dan tidak langsung. Metodologi perhitungan langsung menggunakan data hasil pemantauan, misalnya untuk point source, yaitu outlet air limbah, industri, IPAL komunal domestik. Yang kedua, metode tidak langsung. Yang pertama ada metode estimasi menggunakan faktor emisi, misalnya non-point source. Contohnya rumah tangga tanpa IPAL, peternakan, pertanian, perikanan, sampah. Yang kedua ada metode estimasi beban pencemaran industri, menggunakan beban per output produk atau jumlah pegawai, misalnya IPPS World Bank, WHO, dan Basic Unit of Discharge from. Dan selanjutnya mengenai model perhitungan DTBP. Nama saya Kemal Wicaksono, NRP 25/2017-111. Jadi model DTBP ini yang digunakan itu neraca massa dan stirrer Phelps. Nah, sebenarnya itu sudah cukup untuk menghitung daya tampung pada kondisi saat ini. Terus ada juga model Qual to E. Nah, itu sekarang udah diganti jadi model Qual to KW. Terus yang ketiga juga penggunaan model yang lebih kompleks dan dapat digunakan sesuai tujuannya, misalnya DAS, hydrodynamic, mass transport, atau badan air seperti basins, ASPF, EFDC, WASP, dan stream. Next. Nah, di sini ada neraca massa dan metode Stirrer Phelps. Nah, neraca massa itu rumusnya CR dikali QR sama dengan CH dikali QH ditambah CZN kali QZN. Nah, untuk metode Stirrer ini tuh, nah selanjutnya metode Stirrer dari metode Stirrer ini tuh didasarkan pada kebutuhan oksigen pada kehidupan air BOD untuk mengukur terjadinya pencemaran di badan air. Metode ini diperkenalkan oleh Stirrer dan Phelps pada tahun 1925 menggunakan persamaan kurva penurunan oksigen atau oksigen suck curve. Nah, metode pengelolaan kualitas air ditentukan atas dasar defisit oksigen kritik atau DC. Nah, di sini saya Ispan Ahmad Fajar ingin menjelaskan tentang metode Street-Phillips. Yang pertama itu ada penentuan defisit oksigen kritik. Yang kedua ada penentuan defisit DO yang diinginkan. Dan yang ketiga, apabila DO lebih besar daripada DAL, maka perlu dihitung beban BOD maksimum. DAL sama dengan DO jenuh dikurang sama DO baku mutu. Terus ada penentuan beban BOD ultimate maksimum LA berdasarkan persamaan berikut. Log LA sama dengan log D al plus dalam kurung 1 ditambah K absen dibagi ke absen 2 dikurang ke absen buka kurung 1 min DO per DAL tutup kurung dipangkatkan oleh 0,418 tutup kurung log K absen K absen 2 dibagi K absen. BOD sama dengan LA buka kurung 1 min epsilon pangkat 5 K
absen. Mungkin sekian dari penjelasan dari materi tentang daya dukung dan daya tampung. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.